Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini semua kita diberikan kemudahan, diberikan beragam nikmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan berbicara tentang ibadah haji, Idul Adha dan berkurban. Namun supaya lebih berkembang lagi, mungkin juga saya akan sampaikan, karena ini hari tanggal 9 Zulhijjah, hari yang sangat baik kita untuk memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dibagikan dalam fotokopian kita, juga kita akan berbicara tentang doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelumnya hadirin rahimakumullah, tentang hari ini, tentang tanggal 9 Zulhijjah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis tentang keutamaan hari ini. Yang pertama, beliau bersabda SAW, kata Nabi, Su'ila Rasulullah SAW an saumi yaumi Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari Arafah, hari ini, hari tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Beliau ditanya tentang puasa pada hari ini. Beliau menjawab, di antara keutamaan hari ini adalah hari ini hari Arafah, yang berpuasa pada hari ini, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, rawahu Muslim. Dihapuskan kesalahannya di tahun yang lalu dan yang akan datang. Hukumnya sunnah muakkadah. Mudah-mudahan hari ini yang saum diterima ibadah saumnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau tidak ada yang juga tidak saum, mudah-mudahan diganti dengan ibadah yang lain, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, atau memberikan makanan yang buka puasa. Entah puasa enggak puasa nih Ustaz, udah puasa ditraktir dah. Jadi mungkin ada keluarga di rumah yang puasa kan, ntar niatin beliin makanan buat orang, karena memberi makan orang yang berpuasa pahalanya bagaikan orang yang berpuasa gitu ya. Tentunya yang puasa pahalanya juga gedean dikit ya. Tapi yang nggak puasa dan memberi makan juga nggak kalah juga. Mungkin ada yang semalam sempat nggak bangun semalam sih nonton bola doang, cuma nggak tahu kan. Atau mungkin nggak kalau hari ini hari Arafah. Jadi hari ini adalah hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin aktsara min ayyatiqallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah paling banyak menurunkan ampunannya kecuali pada hari Arafah. Hari ini Allah sangat banyak memberikan ampunan kepada hambanya yang mau memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ibadah yang sangat dianjurkan pada hari ini, memperbanyak istighfar. Lagi bengong-bengong, lagi nganggur-nganggur, kita ucapkan astagfirullahaladzim. Kita istighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini adalah hari di mana Allah paling banyak memberikan ampunan. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari di mana setan tampangnya paling jelek kecuali hari ini. Kenapa setan tampangnya hancur banget hari ini? Lima kana min nuzulil maghfirah wal barakah warahmah lil muslimin. Saking banyaknya keberkahan, rahmat dan ampunan yang Allah berikan buat orang yang beriman. Jadi berbulan-bulan setan menggoda kita, pada hari ini kita kalau taubat sama Allah diampunin, kita stres setannya, telernya stres, jelek banget kita, sayangnya kita nggak ngeliat ya. Kalau kita bisa ngeliat bisa pingsan kita. Jadi hari ini tampangnya setan paling buruk. Maka saya mengingatkan nih, mudah-mudahan dari tadi pagi, sekarang, ntar asar, terus sampai maghrib, terus berbuat baik. Perbuatan baik apa saja. Mudah-mudahan hari ini berinfak. Ya, menyampaikan sedekah, zakat, infak, sedekah.
mengucapkan salam, sempatkan baca Quran hari ini, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang panjang. Ini hari Arafah, hari yang sangat mulia. Kita nunggu-nunggu hari ini, hari Arafah. Yang pergi haji wukuf di padang Arafah kan? Saking pentingnya hari Arafah, Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Ibadah haji ya wukuf di Arafah. Yang lain bisa dibadalin, ya kan? Yang lain bisa digantiin. Kalau wukuf nggak bisa digantiin. Yang sakit, yang nggak bangun digotong padang Arafah. Karena kalau pergi haji nggak wukuf, ya nggak haji namanya. Saking pentingnya hari ini. Mungkin kalau punya saudara yang sedang melaksanakan ibadah haji, kalau sempat telepon hari ini bilangin jangan banyak jalan-jalan lagi wukuf. Di Saudi jam berapa sekarang? Beda jam 8, mungkin mereka udah mulai berangkat ke Arafah nih kan? Dan kumpul kali ini. Nah ini kan nanti mereka mendengarkan khutbah Arafah. Karena mohon maaf, biasanya jamaah haji Indonesia hobinya kan 2, foto dan jalan-jalan, dan belanja 3, dan belanja. Nggak boleh melihat ontak dikit main set. Update status gitu ya. Update status di Arafah gitu ya. Ada pohon korma main pegangan aja gitu ya. Kayak mungkin bapak yang pernah haji, pernah umroh, pengalaman tuh. Pokoknya orang kita hobinya 3, foto, jalan-jalan, dan belanja. Pokoknya apa aja saya ada gambar pohon korma, gambar ontak pasti dibeli. Ketel-ketel yang kuning yang dari kecil sama yang besar tuh, yang beli orang kita. Orang Indonesia hebat tuh. Orang kita tuh bargainingnya kuat banget. Karena belanjanya 200.000 orang, bayangkan. 200.000 orang tuh belanja, luar biasa. Tahun 89, tahun 87, 88, 89 pas Krismon tuh, itu omset pedagang Mekah Madinah turun tuh. Karena orang kita Krismon, yang belanja siapa? Indonesia. Yang sedih pasar seng di Irbun siapa? Kita orang Indonesia. Yang lain beda-beda aja kan. Jemaah haji yang berenang air mata karena pasar seng udah nggak ada lagi. Udah belanja ya. Biar ada pasar yang lain. Jadi hari ini hari wukuf, yang pergi haji wukuf di Arafah. Kita nggak haji, nggak wukuf, ibadah. Kita hari puasa hari Arafah hari ini. Mudah-mudahan semalam kita mulai haji sholat duha. Kalau mungkin tadi nggak sempat sholat duha, diganti dengan sholat sunnah. Nggak habis sholat zuhur kan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah mustaq, ibadah istighfar, berdoa, berinfak segala macam. Ntar mau pulang beli makanan buat yang orang buka puasa, gitu kan. Sampai nanti malam ya. Besok tanggal 10 Yaumun Nahar, hari berkurban, hari Idul Adha kan, hari menyembelih juga hari yang sangat mulia. Jadi jangan lewatkan hari ini, kita tuh berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kalau bisa jangan marah. Ada yang ledekin, diem aja dah. Naik motor, naik mobil, naik klakson, diem aja dah. Sayang tanggal 9 nih, kalau bukan tanggal 9 bahagia juga. Apa ini hari Arafah nih, ya kan, tahan emosi. Gencatan senjata hari ini agar setan tampangnya benar-benar jelek pada hari ini, karena melihat banyaknya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya di antara yang sangat sunnah kita lakukan pada hari ini adalah berdoa. Dan sebelum saya bicara mengenai hikmah ibadah haji, beberapa hal terkait dengan berkurban dan besok hari raya Idul Adha, saya mulai dulu dari kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kebiasaan yang sangat baik, yaitu hobi berdoa. Dia berdoa mulu gitu, sampai doa-doanya diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kan kalau cerita Nabi Ibrahim, dia tuh orangnya berkorban, dia orangnya taat pada Allah. Ada ciri Nabi Ibrahim yang lain, orangnya sangat senang berdoa. Kayak orang Telkomsel gitu ya, doa mulu kan. Nggak boleh ngeliat masjid dikit main sembayangannya begitu. Mudah-mudahan demikian ya. Jadi tadi pembukaan kita udah ngomongin mengenai hari ini, hari Arafah, dianjurkan memperbanyak berdoa. Dengan doa apa saja? Di antaranya mungkin dengan doa yang dibaca Nabi Ibrahim ketika dia membangun Ka'bah, ketika dia selesai membangun Ka'bah, ketika bersama anaknya beribadah di kota Mekah, ya kan? Ada satu riwayat tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nanti di antaranya kenapa sampai hari ini orang semuanya pengen pergi haji. Bahkan yang udah pengen pergi, yang udah pernah haji, pengen lagi pergi haji. Entar di antara sebabnya Nabi Ibrahim berdoa agar semua orang hobi datang kemari ke kota Mekah. Di antara doa yang diriwayatkan dibaca Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas,
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kata Ibnu Abbas, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil adalah ucapan qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Adalah kalimat ucapan yang dibaca Nabi Ibrahim ketika oleh Raja Namrud dilemparkan ke dalam api, kan? Dibuat api yang sangat besar. Kan Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud dan masyarakatnya. Kan Nabi Ibrahim terkenal seorang nabi juga yang nanti dia berdakwah dengan cara berdialog, hiwar, berdialog, ya kan? Nabi Ibrahim katakan kepada Raja Namrud bahwa Allah Subhanahu wa taala yuhyi wa yumit. Allah Tuhanku, kata Ibrahim, menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata, ana uhyi wa umit. Aku juga bisa menghidupkan, bisa juga mematikan. Dipanggil dua orang, yang satu dibunuh, satu suruh pergi. Jadi satu hidup, satu mati. Ya kan? Aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Nabi Ibrahim katakan, kata Nabi Ibrahim, kata beliau, Allah Tuhanku mendatangkan menerbitkan matahari dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, kata Ibrahim. Sebab engkau bisa enggak menerbitkan matahari dari sebelah barat? Fabuhital ladzi kafar. Maka Namrud dan tentaranya, rakyatnya kalah dalam debat dengan Nabi Ibrahim. Karena dia emosi, maka dia perintahkan kepada pengikutnya, diabadikan dalam Al-Quran, di fotokopian saya muat di sini. Raja Namrud berkata, qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata Raja Namrud dengan marah-marah, bakarlah dia Nabi Ibrahim, tolonglah Tuhanmu jika kalian hendak bertindak demikian. Nah kemudian kan Nabi Ibrahim ada riwayat dibikinkan kayu bakar gitu kan, dikumpulin, diikat Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dia, kalau dalam riwayat tadi, dia dilemparkan ke dalam api, kan? Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, dia mengucapkan kalimat ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong saya, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, nanti singkat cerita dalam Al-Quran diabadikan, karena Nabi Ibrahim, bahkan ada sebuah riwayat malaikat Jibril berkata kepada Ibrahim, apa yang kau minta kepada Tuhanmu? Nabi Ibrahim menjawab, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Aku tidak perlu meminta, Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Dalam Al-Quran diabadikan tuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qulna, kami katakan, kata Allah kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kuni bardan, jadilah engkau dingin, ya. Wasalaman, dan selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata singkat cerita, mungkin begitu selesai apinya habis, dibuka, masih sehat segar bukan Nabi Ibrahim, nggak bakar begitu kan. Dan Allah nyuruhnya dua nih, wahai api, yang pertama dinginlah engkau, dan selamatkan Ibrahim yang kedua. Karena kalau cuma dingin doang, dia mati kedinginan, kan? Dia nggak mati kebakaran, matinya kedinginan. Maka dingin dan selamatkan. Ada nggak orang mati kedinginan? Ada kan? Dinginlah engkau, dingin kan? Gitu. Nah, jadi dua, bar dan wasalaman, dingin dan selamatkan Ibrahim. Ini doa Nabi Ibrahim nih. Begitu dia dilemparkan dalam hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah berkata kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nauzubillah, ya, mungkin nauzubillah mudah-mudahan sih enggak, ya. Ada kebakaran gitu kan. Waduh, kita mungkin aja orang dalam kondisi terjepit kan. Dia udah, ya Allah istighfirullahaladzim. Dia ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim gitu kan. Mudah-mudahan selamat. Mudah-mudahan, ya, siapa tahu. Katanya nyalain lilin, tes, nyala lilin kan, kuni bardan wassalam. Baca 3 kali tes, insya Allah melepuh. Insya Allah melepuh. Kayak Nabi Muhammad SAW, beliau kan Quran tuh jadi wiridnya para nabi, ya kan? Begitu Rasulullah keluar dari rumahnya dikepung di malam hijrah kan, Nabi kan baca Quran. Di antara yang Nabi baca, wa ja'alna, bismillahirrahmanirrahim, wa ja'alna min baini aydihim
saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Dijadikan, kan Nabi di rumahnya dikepung pemuda Quraisy kan, mau dibunuh kan Nabi bisa lolos dengan petunjuk Tuhan, dia keluar membaca ayat itu, dijadikan di depan mereka penghalang, surat Yasin ya. Di belakang mereka ada dinding penghalang. Fa'aghshaynahum, kami bikin tidur mereka semuanya. Fahum la yubsirun, mereka nggak ada bisa melihat. Mungkin na'udzubillah lagi, terampok rumah kita kali kan, waduh kita terjepit gitu kan, kita perang orang Yahudi gimana nih kan, baca di ya apa tuh, waja'alna min baini aydihim, coba tahu selamat mudah-mudahan. Atau naik bis kali, habisan duit ya, waja'alna, bukan kenek yang tidur, supir yang tidur, supir yang tidur, jebur ke got ya, nggak boleh kalau naik bis bayar. Di Nabi Ibrahim dalam kondisi terjepit tuh, dia kan hasbunallah. Orang bilang ini doa yang dibaca kalau kita dalam keadaan terjepit, kita dizolimin, nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita minta sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Boleh ditambahin ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penolong buat kita. Dizolimin, dicurangin, kita dah gitu ya, nggak bisa berbuat apa lagi kan, udah usaha manusia, namun kadang-kadang mentok gitu kan. Kita baca doa Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan pada kita sekalian. Ya dulu zaman-zaman penjajahan tuh ada sholawatan yang suka dibaca di musola-musola masjid zaman dulu tuh. Sekarang sebagian masih baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilli zalimin bizzalimin. Itu kan artinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil az-zalimin bizzalimin. Allah, buatlah orang yang zalim dengan orang yang zalim saling beradu. Wa akhrijna min bainihim, dan keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Ada sebuah kaidah begini, siraul aqwiya rahmatun ala du'afa. Berkelahinya dua orang kuat menjadikan rahmat buat orang yang lemah. Gitu ya. Kalau orang kuat berantem, kita yang lemah aman nggak? Aman. Yang repot kalau jagoan sendirian, maka dia ngaco gitu kan. Tadi dulu waktu zamannya Uni Soviet itu kan, Amerika ada musuhnya kan. Dia negara adidaya begitu, Uni Soviet bubar, nggak ada musuhnya, ada ngaco ini. Nah, kita kembali. Jadi doa sholawat yang tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Emang kadang-kadang banyak di antara musola masjid kadang lafaznya tuh ngacak-ngacak deh. Namanya kita dengar turun-temurun kan, kayak qasidah yang suka dibaca di musola masjid tuh. Ya Rabbi bil Mustafa, sering saya dengar balik mangkok sih. Saya pernah ngajar gitu kan, ada apa namanya ini, dia bilang balik mangkok Pak, bukan balik mangkok. Kalau balik mangkok lupa kan. Yang benar balik maqasidana, maksud tunggal, jamaknya maqasid. Dibalik, sampaikan maksud ini buat mereka yang merasa boleh bertawasul dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Musti, Allah dengan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, sampaikanlah semua maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'an, ampunilah semua kesalahan kami wahai Zat yang Maha Pengampun. Cuma kan orang dengarnya turun-temurun ya. Kadang gitu ya, Rabbi bil Mustafa balik mangkok sih, dan apa bukan balik mangkok. Lupa mangkok. Boleh bilangin hadirin kalau di musola kita ada yang sholawatan. Biasanya satu dengan cara yang baik, deh orang tua kan ntar lu ngajarin gua, lu sunat gua yang megangnya. Gua ngajarin gitu. Tetap ngajar orang tua mesti pelan-pelan. Karena banyak orang tua kita kan baca sholawat hafal dari mana tuh? Turun-temurun kan kadang-kadang. Kadang zikir harian juga banyak. Boleh juga kita sekali-kali, mungkin bacaan sholat kita jangan-jangan yang kita baca kurang tepat, karena kita kan ngafal bacaan sholat mungkin dari turun-temurun kan, atau mungkin dari dulu kita SD sampai sekarang kan. Boleh juga dicek di bukunya, jangan-jangan ada salah huruf. Kita kembali, jadi ini riwayat tentang Nabi Ibrahim yang suka berdoa. Banyak sekali doa-doa Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Tadi sempat saya bilang, kenapa hari ini orang semuanya senang untuk pergi ke Mekah? Padahal Mekah itu kan padang pasir, tandus, gersang gitu kan. Nih doa Nabi Ibrahim agar Allah menjaga keluarganya, agar mereka rajin sholat, dan agar seluruh manusia hatinya condong untuk datang ke kota Mekah. Ini surat Ibrahim ayat 37.
Kan hari ini semua orang, sampai Saudi Arabia mengeluarkan keputusan jamaah haji kuotanya 10% dari penduduk sebuah negara kan. Di kita kalau nggak dibatasi, kita kan 10%, kita 240 juta ya, kira-kira 250 ribuan ya. Nanti kalau orang di Indonesia sekarang pergi haji bukan hanya masalah uang kan, ONH-nya mahal, tapi juga harus nunggunya lama. Yang berangkat sekarang, daftar sekarang 2012, kapan berangkat? 5 tahun lagi lebih ya? 10 tahun lagi begitu. Artinya bahkan tahun ini bukan musibah sih, cobaan banyak yang nggak berangkat haji kan. Maka saya menghimbau nih teman-teman yang, jadi boleh aja nabung dari sekarang kan, gitu ya. Karena pergi haji di usia muda insya Allah lebih optimal dibandingkan pergi haji dalam usia yang sudah lanjut gitu. Karena ibadah haji ibadah fisik. Dia kalau sholat 2, ibadah fisik dan bacaan. Sholat kita bergerak juga kan, bergerak dan juga mengucapkan. Kalau zikir itu ibadah lisan, nggak usah pakai bergerak. Ya, zikir itu ibadah lisan. Ada nggak orang zikir pakai bergerak? Ya, zikir itu nggak usah bergerak, zikir itu pakai ibadah lisan gitu. Ada nggak orang zikir yang bergerak? Gini-gini segala macam gitu kan? Gini-gini. Zikir itu ibadah lisan, kalau sholat ibadah badan, dan kalau haji itu ibadah fisik. Maka semua bacaan dalam ibadah haji sebenarnya tidak ada yang harus begitu. Kalau sholat kan baca Fatihah, kan lagi baca tasbih. Kalau haji yang penting apa ya tawaf itu tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Bacaannya kadang-kadang ada buku panduannya kan. Itu bacaan anjuran, nggak baca juga nggak apa-apa kan. Kalau lagi manasik kan gampang tuh, manasik kan cuma berapa orang latihan? Manasik 30 orang ya kan. Di aula gitu kan. Pas lagi haji berapa orang tuh? 3 juta orang. Kadang-kadang gitu. Untungnya ada mutawif kan. Allahumma. Kita kan kadang ngikutin aja kan. Kata mutawif, barik lah. Kita ada. Jadi kita pas ada situ bukan doa makan Pak. Doa makan Pak. Tahu nih mutawif apa? Orang kadang-kadang yang namanya lagi panik kan lagi doa. Untung bukan doa tidur sama istrinya dibacain. Untuk kadang-kadang mutawif itu ada mutawif orang Arab, Allahumma hazal Ka'bah, ini Ka'bah gitu bahasa Arab. Dan jemaah haji kan ngikutin aja kan kadang-kadang. Jadi ibadah itu ibadah fisik, maka alangkah indahnya kalau kita semua pergi haji dan kalian masih muda sekarang. Artinya akan lebih optimal gitu, nggak perlu dibadai sama orang lain kan. Tadi saya bilang kenapa orang itu semua pengen pergi haji, ada doa Nabi Ibrahim seorang hamba yang hobinya berdoa, kebiasaannya berdoa, saking banyak diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya ini nih, ada doa, boleh kita baca sama-sama nih kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ini doa ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim seorang hamba yang sangat taat. Ibadah haji di antara hikmahnya sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mau senang-senang jangan ke Mekah gitu ya. Mekah itu kan padang pasir, tandus, gersang. Kalau mau jalan-jalan, mau senang-senang kemana gitu? Mungkin ke Eropa yang salju begitu kan, ke negara-negara yang adem gitu kan. Kalau mau jalan ke Mekah itu bukan jalan-jalan, emang ibadah kan. Kalau bukan karena iman, orang nggak berangkat ke Saudi. Ini kan kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, inni askantu min dzur. Begitu dia bawa kan, begitu Nabi Ibrahim menikah bertahun-tahun dengan Sarah. Begitu nggak punya anak, sudah usia lanjut, akhirnya beliau menikah lagi dengan wanita yang lain namanya Hajar. Tak lama menikah, punya anak, lahirlah anak yang namanya Ismail. Ibunya hajarkan anaknya Ismail. Pas banget baru lahir, datang perintah membawa anak yang baru lahir ke kota Mekah.
Sebelumnya Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail tinggal di Syam. Syam dengan Mekah 600 km. 600 km. Syam sekarang kira-kira Suria, Jordan, Palestina, daerah Syam kan. Ini Nabi begitu lahir berpisah sama anaknya. Coba kalau bukan karena taat Nabi Ibrahim, taat dibawa tuh, begitu dibawa ke kota Mekah. Tadi kan ya Allah, inni askantu min dzurriyyati, ya Allah aku tempatkan, aku titipkan, aku tinggalkan nih keturunanku nih, anak dan istriku biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, tidak ada tanam-tanaman. Kan Mekah tuh dulu tandus, sekarang aja tandus panas kan. Kan Mekah itu gunung bukan gunung tanah, gunung batu kan. Panasnya luar biasa. Kan kalau Indonesia subur katanya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu ditancap jadi tanaman, kan? Moncingkong kan, tongkat kan, ditancap jadi apa? Tanaman. Kalau di Arab, tanaman ditancap jadi tongkat. Saking panas ya, tanaman, kan tanaman nih. Dikali, besok jadi tongkat kering. Kalau kita kan terbalik, tongkat ditancapin, numbuh. Saking nggak bisa. Gus belum pernah haji, dia udah haji di Karang. Mungkin di Karang tuh lagu ya. Dibalik menjadi. Kan kalau kita kan katanya subur, tongkat kain tancap jadi tanaman, singkong contohnya kan. Tapi di Arab tuh kering luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai hijau, dan kita bangga alhamdulillah ada pohonan Soekarno namanya. Di Padang Arafat ada pohonan Soekarno. Nggak tahu apa Soekarno nyumbang pohonan, nggak tahu juga ya. Nggak tahu asal. Ada tahu asal muasalnya? Semua Pak Soekarno katanya. Betul ya? Katanya. Ini kata Nabi Ibrahim, ya Allah aku tinggalkan sanak keluargaku nih, istrinya Hajar, anaknya Ismail. Kalau bicara sayang nggak nih? Sayang berat nggak nih? Berat nih, karena ada perintah Tuhan, aku tinggalkan ya Allah di negeri ini. Maka Nabi Ibrahim berdoa, bahkan ketika dibawa ke Mekah, kan Hajar istrinya taat banget. Hajar bukan hanya Nabi Ibrahim, seorang yang taat kepada Allah. Hajar juga istrinya wanita yang sangat taat. Kan ditanya wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, ini Tuhan yang nyuruh kemarin. Mungkin bila padang pasir tandus terus, ini Allah yang menyuruh kemarin. Kata Ibrahim, na'am. Kata Hajar, idzan falan yudayyi'anallahu abadan. Kalau begitu Tuhan tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Taat ya tuh Hajar tuh istri itu. Mudah-mudahan istri kita taat ya, amin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di belakang jadi istri yang taat dengan suaminya, amin. Ada yang amin, ya amin. Amin ya Bu. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan bapak-bapak istrinya istri yang taat, amin. Karena ini hari Arafah, ya kan? Doa kita mustajab nih. Ya kan? Yang merasa istri yang taat, doain namanya, ya Allah, mau disebut jadi taat, jadi istriku jadi istri yang taat, amin. Nggak semangatnya, amin ya Rabbal. Ini hari Arafah nih, mustajab nih. Macam-macam ya. Doa sekarang makbul nih. Ya kan? Dia nggak bayar nih hari Arafah nih. Ada nggak istri yang nggak taat tuh? Ada kali ya? Ya kan? Mungkin Mas, aku mau pergi nih Mas, mau pergi sama kawanku. Kan istri kalau mau pergi izin nggak Bu? Izin sama suami kan? Kata suaminya, nggak usah lah. Kalau kamu mungkin istrinya mau pergi keluar kota, mau ada jalan-jalan, nggak usah lah, nggak usah pergi. Ntar kalau pergi ntar gimana? Aku sebodoh amat Mas, jalan-jalan aja. Kau izinin kayak enggak, aku cuek aja, pergi aja Mas. Penting kau tahu. Kata suaminya, istri macam apa kau? Sinetron banget deh. Artinya kalau nggak diizinin pergi nggak? Jangan pergi, kan nggak diizinin. Saya kadang ada ibu-ibu acara jalan-jalan, tanya, Bu, ini ibu ngaji pergi segala macam, sama suami bilang nih. Gak usah bilang, Tat, kalau bilang nggak diizinin, Tat. Saya bilang, tapi kalau suaminya ini gimana Bu? Bilang aja ngaji. Suami saya nggak tahu. Itu tidak seperti Hajar tuh istri yang begitu ya. Nah mudah-mudahan saya ulangi, istri kita seperti Hajar ya, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang taat sama suaminya. Begitu kan, coba kalau istri yang nggak taat dibawa ke padang pasir, tandus gersang, coba. Mas, apa nggak, bukan kau yang di sini, mas aku yang pulang. Apa nggak salah coba tuh? Kan istri yang taat tuh. Kata Ibrahim, ini perintah Tuhan. Karena Ibrahim pergi lagi tuh ke Syam, ditinggalkan istrinya dan anaknya, pergi lagi ya. Siapa yang membesarkan Nabi Ismail? Ibunya kan, sendirian. Bagaimana pengorbanan seorang istri itu. Suaminya bekerja, suaminya pergi gitu. Dia membesarkan anaknya, mengurus sampai Nabi Ismail tumbuh besar jadi anak yang taat juga sama orang tuanya.
Kan nggak lama kemudian Nabi mengatakan ketika Nabi Ismail sudah berumur di atas 10 tahun nih, dikatakan 13, 15, datang lagi Nabi Ibrahim ke kota Mekah. Ngapain tuh? Datang yang kedua membawa perintah mengorbankan. Coba yang kalau kita bicara sayang ya, kan kalau Nabi Ismail bukan anak yang taat, coba pikirin ini. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, inni arafil manami anni adbahuk. Aku bermimpi diberikan petunjuk, disuruh mengorbankan engkau. Apa jawaban Nabi Ismail dalam Al-Quran? Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas. Jadikanlah aku ya Allah, wahai ayahku, laksanakan perintah Tuhan. Insyaallah aku tergolong orang yang sabar. Coba kalau anaknya nggak taat, yang bener aja ya. Bukan ayah udah tua, anak yang muda. Kalau itu kan logika kan sekarang ya kan. Masa aku yang muda dikorbanin? Bukan. Mudah-mudahan anak kita bukan cuma pintar doang, tapi juga taat. Karena kadang-kadang perintah itu gitu tuh. Anak kita tidak hanya dia pintar, tapi juga soleh. Dia juga taat kepada orang tuanya. Kita kembali ke doanya, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inna baitakal muharram. Doa yang pertama, Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Allah, kata Ibrahim, jadikanlah keluargaku orang yang menegakkan salat. Tapi doa ini terulang dalam teks yang lain. Di kopian saya muat nih. Ada di fotokopian doa yang terakhir tuh. Di fotokopian surat Ibrahim ayat 41. Ada doa yang awalnya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Kenapa Nabi Ibrahim anaknya rajin sholat? Kan ibadah sholat bukan hanya pada zaman ini. Ibadah itu ibadah zaman dulu. Nabi Musa sholat, Nabi Isa juga sholat, Nabi Ibrahim juga. Jadi sholat itu udah dari zaman dulu. Cuman sholat seperti yang kita lakukan sekarang, ya dengan 5 waktu, caranya begini, syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Namun ibadah yang namanya sholat sudah dari zaman Nabi-Nabi terdahulu. Ibrahim doa, ya Allah, jadikanlah keturunanku orang yang mendirikan sholat. Rabbana liyuqimus shalah. Doa yang kedua, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah ya Allah hati semua orang condong untuk datang kemari. Jadi alhamdulillah semua manusia hari ini pengen banget pergi haji ke Ka'bah, Baitullah, ke kota Makkah, mengunjungi makam Rasul di kota Madinah, terutama bisa melakukan ibadah haji di kota Makkah. Gara-gara siapa tuh? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia doanya kapan, dikabulkannya kapan ya? Ingat, dia berdoa tuh, ya Allah jadikan sampai hari semua orang. Padahal kalau bicara mahal nggak tuh? Enak biasa 40 juta. Ya, itu paling murah tuh ya. Ini kan yang 40 sampai mungkin sampai 100, lebih dari 100 juta kali kan. Nah plus gitu. Kan ada sekarang tuh yang plus kan. Yang pelayanan sampai lontar, dipegangnya itu yang betul. Udah yang plus lontar kan ada yang lain, yang bimbing tuh kan, saking dia namanya bintang 5 kan lain. Bisa sampai lontar tuh dia. Selebritis malu mau haji kan. Nih semua orang hatinya condong. Kalau Saudi Arabia tidak membatasi kuota haji, ini mohon maaf, kebanyakan kemarin yang hajinya, ya kalau saya tidak salah ya, kebanyakan yang gagal itu haji non kuota. Mungkin atau kalau yang memang sejak awal mendaftar itu kan nunggu, insya Allah mudah-mudahan ya, kan ada kadang-kadang di tengah jalan gitu kan, yang oleh travel dijanjikan gampang Bu, tapi bayarnya lebih nih gitu kan, ternyata dijanjikan nggak taunya nggak berangkat. Insya Allah kalau kuota mudah-mudahan diberikan kemudahan. Jadi kalau tidak dibatasi 10%, kan sekarang wukuf mungkin maksimal 3 juta lebih kan. Mungkin kalau lebih dari itu juga Saudi juga terlalu padat orang yang haji. Tapi gara-gara doa Nabi Ibrahim semua orang dijadikan hatinya pengen pergi haji. Bahkan di antara ciri orang yang imannya sedang turun, kan iman kadang naik kadang turun. Di antara ciri iman kita itu lemah adalah kita tidak punya kerinduan untuk melihat Ka'bah. Kita tidak punya kerinduan, tidak punya hasrat untuk nggak kangen ingin pergi ke kota Makkah melakukan ibadah haji. Nah, jadi kalau orang tuh obsesinya pergi mana gitu kan, Makkah nggak pernah kepikiran tuh, itu tanda imannya kurang lagi kendor ya. Tapi kalau dia lagi pengen banget gitu ya, kalau lihat Makkah tuh ya Allah langsung labbaik Allahumma labbaik gitu kan. Pengen nginggo tuh, ada yang nginggo haji tuh.
Itu tukang bubur naik haji tuh kan ngigo-ngigo tuh, baik kalau mau baik. Tapi ngigo-ngigo ya. Ini luar biasa, semua orang dijadikan hatinya pengen pergi haji. Doa yang ketiga. Warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dan kata Nabi Ibrahim, ya Allah, berikanlah orang kampung sini nih, orang Mekah nih, dari segala macam buah-buahan. Gitu ya. Ada yang bilang sekarang kalau orang haji, orang umroh, segala macam buah di Mekah ada nggak? Ada nggak pohonannya? Nggak ada ya. Emang yang diminta Ibrahim buahnya doangan katanya? Iya kan? Yang diminta Ibrahim cuma buahnya doangan ya. Warzuqhum minat, berikanlah pada kamu rezeki dari segala macam buah-buahan. Sampai kalau orang yang hobi makan jengkol, makan petai di Mekah ada tuh. Ada nggak tuh? Mungkin dia kalau nggak makan jengkol sehari asem gitu kan. Mungkin dia nggak biasa lalap gitu kan. Sampai di Mekah itu orang sayur bayam, walaupun yang masak orang kita juga kan, sayur asem ada di Mekah tuh, gitu ya. Bukan ditanam, bukan dari luar negeri, dari kita begitu kan. Jadi sampai hari ini orang Mekah itu tidak mungkin pohonannya nggak ada ya. Ada nggak kebunnya? Paling kebun kurma juga di Madinah, bukan di Mekah kan. Kan buah-buahan itu di kota Madinah yang subur. Mekah itu kan kota kering. Cuma doa Ibrahim, warzuqhum minat thamarati, berikanlah kampung sini rizki berupa segala macam buah-buahan agar mereka bersyukur kepada Engkau ya Allah, la'allahum yashkurun. Ini doa Nabi Ibrahim. Kita baca satu doa lagi nih. Habis kita ngomongin masalah korban. Kita baca doa yang di fotokopian kita. Nabi Ibrahim juga berdoa agar di halaman yang pertama tuh berdoa agar kota Mekah dijadikan negeri yang aman. Bahkan doa ini dalam Al-Quran terulang dalam dua teks ya. Pertama surat doa agar sebuah negeri dijadikan negeri yang aman dan sentosa dan penduduknya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga ini doa kita baca buat negara kita ya. Jadi negara yang aman ya. Tidak lagi kerusuhan, tidak ada lagi tawuran dan lain-lain. Doa yang pertama Al-Baqarah 129-26. Nabi Ibrahim berdoa, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Doa yang pertama nih. Ya Allah, ij'al hadza baladan aminan, jadikanlah kota Mekah ini negeri yang aman. Sampai hari ini daerah Mekah secara khusus dan Hijaz secara umum, Mekah dan termasuk kota yang tidak pernah diintervensi dan dikuasai oleh pihak asing. Dari zaman dulu, sejarah para nabi-nabi, pun zaman abad pertengahan sampai hari ini. Dalam peristiwa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, hampir semua negara Islam dikuasai pihak asing kan, penjajah dari Eropa kan. Kita, Indonesia, Malaysia, semua datang sampai Mesir, semua Sudan, semua negara itu, Aljazair, Libya gitu kan. Semua negara, Tunis, Maroko, Afrika Utara, semua tuh. Termasuk negara-negara Teluk tuh di bawah penjajahan asing, namun tidak dengan kota Mekah. Belum pernah dalam sejarahnya. Bahkan ketika Nabi Muhammad akan lahir kan ada satu pasukan yang akan menyerang kota Mekah, dipimpin oleh Raja Abraham dari Yaman. Dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dia pengen orang hajinya ke Yaman kan, dia punya kuil yang besar. Dia ingin mengalihkan orang yang ibadah itu ke kota Yaman. Dengan tentara bergajah, dia ingin menyerang kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Kan kocar kacir tuh penduduk kota Mekah kan. Sampai ada beberapa tokoh, di antaranya kakeknya Nabi, Abdul Muttalib. Dia kan tokoh di kota Mekah. Dia bukan malahan ngurusin Ka'bah, malah ngurusin kambingnya tuh. Dia kan punya peternakan kan. Kan penduduknya kota kan, rakyatnya protes, wahai Abdul Muttalib, Ka'bah kau nggak urusin tuh, kenapa kambing nggak mau urusin? Kata Abdul Muttalib, inna lil Ka'bati rabbun yahmihi. Ka'bah punya Tuhan yang akan melindungi dia. Kalau kambing saya, kalau nggak ada yang ngurus, siapa yang mau ngurusin? Nanti yang ngurusin kambing gitu kan? Apa yang terjadi itu? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran. Belum sampai itu pasukan Abraham masuk kota Mekah, habis duluan dilemparin batu oleh
burung ababil. Di dalam sejarah belum pernah. Tahun 90 perang Teluk, Irak nyerang Kuwait, ya kan? Kan termasuk Saudi Arabia, gara-gara Saudi mendukung Kuwait kan, pasukan Amerika datang kan, ada bom Irak yang sampai ke kota Riyadh, sampai ke Dammam, ke Jeddah, tapi tidak ke kota Mekah dan Madinah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah zaman dulu, sejarah zaman sekarang belum pernah dalam sejarah kota Mekah dikuasai oleh dan diintervensi oleh pihak asing. Ini gara-gara lantaran doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi doa ini luar biasa ya. Doa. Saya ulangi sekali lagi, banyak berdoa di hari mustajab ini. Hari ini hari Arafah. Perbanyak berdoa. Yang belum nikah, belum masih jomblo ya. Doa hari ini. Mudah-mudahan. Siapa tahu besok pas lebaran ketemu jodohnya, amin. Pas sembahyang Id kan, wah gitu kan. Lihat, kayaknya maco juga nih imam. Gitu kan. Katanya imamnya masih bujangan katanya. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh ketemu jodoh, amin. Ini berdoa nih. Jadi didikan negeri yang aman. Aman dari segi tadi, juga kota yang paling minim kriminalitasnya adalah kota Mekah. Sangat aman. Sangat aman. Doa berikutnya, warzuq ahlahu minat tamarat. Berikanlah kampung sini rezeki sama dengan yang tadi, berupa buah-buahan, bukan pohonnya, buah-buahan. Yang fakta di Mekah segala macam buah ada nggak tuh? Ada. Kalau nggak percaya kalau haji cari di Mekah. Segala macam buah, segala macam, kalau supermarket segala macam buah ada tuh. Buah-buah yang mungkin di Jakarta udah nggak ada, di Mekah ada tuh. Oh, dari mana datangnya? Ini luar biasa. Ujung doanya, man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ini doa karena Nabi Ibrahim buat yang beriman pada Allah, yang beriman pada hari akhir. Satu doa lagi. Nabi Ibrahim juga berdoa agar, ini doanya mirip dengan yang tadi nih, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim juga berdoa agar diutus seorang rasul untuk bangsa Arab. Selesai dengan anaknya Nabi Ismail membangun Ka'bah, ya kan? Dia berdoa, Nabi Ibrahim di Mekah, Rabbana ya Allah, wab'ats fihim rasulan minhum. Utuslah buat orang sini nih, orang Mekah, rasul, seorang rasul minhum, dari orang sini. Karena selama ini kan nabi-nabi kan bukan orang Arab. Semua nabi-nabi kan nanti, bukan selama ini. Jadi semua nabi-nabi dari jalurnya Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf. Semua keturunan mereka jadi nabi itu. Yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Kan Isa Bani Israel kan. Musa juga Bani Israel, Musa. Tapi Nabi Muhammad dari orang Arab. Nabi Ismail kawin dengan, nikah dengan wanita Arab dari kabilah Jurhum yang ada di Mekah waktu itu. Nah, mereka lah cikal bakal orang Arab di Mekah. Sampai nanti punya keturunan, Ismail punya anak Adnan, Adnan punya keturunan sampai nanti lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim ya Allah, buat orang sini utus seorang rasul dari sini juga, jangan dari mana-mana. Membacakan ayat engkau mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim. Terbukti beberapa ratus tahun kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW, orang Mekah, orang menjadi nabi dan rasul. Maka lahirnya Nabi Muhammad, pertama takdir Tuhan, yang kedua istijabatan, tanda dikabulkannya doa Nabi Ibrahim. Pelajaran buat kita bahwa doa pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kapannya, bentuknya Allah yang paling tahu. Ada sebuah nasihat dari seorang ulama, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibnu Athaillah punya kitab namanya Al-Hikam. Mungkin kalau ke toko buku bagus, sudah ada banyak sudah terjemahkan ya. Yang rajin baca novelnya Habibur Rahman, beliau sering menukil kalimat-kalimat hikmah dari buku Ibnu Athaillah. Di antara hikmah yang disampaikan Ibnu Athaillah adalah la yakun ta'akhuru adamil athai ma'al ilhahi mujiban liya'sika. Janganlah terlambatnya dikabulkan doa kamu menyebabkan kamu putus asa. Fahuwa dhamina lakal ijabah. Allah menjamin doa kamu pasti dikabulkan. Kata beliau, fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu kita yang menentukan. Kalau kita kan maunya doa pagi siang langsung dapat. Kita kan maunya doa hari Senin, Selasanya ketemu begitu kan. Jadi doa dikabulkan Tuhan. Kayak Nabi Ibrahim, doanya kapan? Kapan tahu ya dikabulkannya? Kan pernah saya bilang, kita bisa pergi di tiap mungkin doa nenek moyang kita dulu ya.
Mungkin nenek kita mungkin lagi lewat dekat Sibroto dulu, masih kebon kan nih, masih hutan gitu kan, dia TPL masih nih kan, di daerah cakep banget gitu kan, udah cucu gua kerja di sini, benar terbukti sekarang. Maksudnya gedung begini, coba kalau ditelusuri itu mungkol alam kita nggak tahu kan, lu kan kebon nih semua nih kan, hutan gitu kan, TPL masih dia kan, sama Pitung 21 gitu kan, dari sini nih, ke Marunda sama gitu ya, di kebon cakep banget nih gitu kan, cucu gua kerja di sini. Saya yakin nih kita bisa sukses sekarang. Kita yakin doa orang tua kita. Orang tua suka berdoa nggak? Kan doa kan juga. Mudah-mudahan cucu saya jadi orang senang. Mana-mana naik mobil, punya duit ya banyak. Jadi apa anak? Jadi kenek. Dan orang tua doanya gitu. Biasa kalau orang tua gitu, mudah-mudahan cucunya lahir nih. Mudah-mudahan cucu saya jadi orang senang. Kemana-mana naik pegang duit ya. Jadi apa tuh? Dikenek ya. Dia kan jadi kenek. Lu kenapa jadi kenek ceritanya? Nenek gue doain. Semoga doa biar jelas. Kan umumnya orang tua kita doa begitu kan. Mudahan kamu jadi orang senang nak, gitu ya. Apa standar orang senang tuh? Kemana-mana naik mobil, gitu kan banyak. Dia nggak tahu naik begitu. Ini tanggal 9 Zulhijjah nih, hari mulia, banyak yang berdoa ya. Jangan kita doanya tuh, ntar pulang kerja, nah udah bukan jadi orang senang. Mana-mana naik mobil, dengan duit ya, banyak. Kan naik segepok duitnya, ada 1000-an, 2000-an. Udah kelar ngomongin doa Ibrahim ini, ntar doanya bisa dibaca. Saya ingin bicara mengenai ini hari 9 Zulhijjah. Besok adalah hari Yaumun Nahar. Kata Nabi SAW, tidak ada amal ibadah yang paling baik dilakukan esok hari kecuali mengalirkan darah. Beliau bersabda SAW, mohon maaf yang kambing yang mirip ya. Ini mumpung belum dipotong, gaya mumpung belum dipotong. Besok udah gak sempet kan. Tidak ada amal yang dilakukan oleh anak Adam, manusia kita semua yang paling disukai Allah pada Yaumun Nahar. Besok namanya Yaumun Nahar. An-Nahru menyembelih. Fasolli li rabbika wanhar. Bersolat dan berkurbanlah. Yaumun Nahar, hari berkurban. Pakai hak kecil. Kalau pakai hak besar, Nahrun sungai artinya. Kalau pakai hak yang kecil, Nahar. Wanhar kan. An-Nahar artinya hari menyembelih besok. Kata Nabi, besok ini tidak ada amal ibadah yang paling utama dilakukan oleh kita manusia kecuali min ihraqid dam, kecuali mengalirkan darah atau berkurban. Sering tanya Ustaz, saya pengen akikah, pengen korban, mendingan mana berdasarkan hadis ini ngapain? Korban. Tidak ada yang paling utama besok kecuali kita niatnya adalah kurban. Sampai Rasulullah bersabda, kata Nabi SAW, kata Nabi, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban lalu tidak berkurban, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, yang mampu berkurban dan tidak berkorban jangan dekat-dekat dengan musalla, dengan masjid. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Tadi saya dekat-dekat tinggal di Jagal ya sama Bapak kan. Tahun ini penjualan kambing agak-agak seret, tanggal tua. Betul, tanggal tua ya? Oke, proses mudah terus ya. Ini saya kata orang lain, kata orang lain. Maksudnya gini, kalau mudah-mudahan yang belum niat korban dengan hadis ini berniat korban. Ini ntar malam atau ini ya kan, pulang kerja ntar beli kambing, ya kan? Boleh motong besok hari Jumat, boleh hari Tasyrik Sabtu, Minggu, Senin. Boleh pemotongan ditunda, boleh diundur sampai, bahkan banyak masjid yang tidak motong besok hari Jumat karena repot kan hari raya, motongnya hari Sabtu boleh. Juga besok bertemu 2 hari raya, Idul Adha dan hari Jumat. Contoh dalam buku fikih sunnah ada keterangan kalau bertemu 2 hari raya maka ada keringanan untuk para laki-laki, tidak wajib sholat Jumat. Yang sudah sholat Id boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Mungkin pagi kita kan habis mengit motong, masih belebekan darah gitu kan, dan kita nggak sempat Jumatan, nggak apa-apa, diganti dengan sholat zuhur. Atau mungkin namanya lebaran, lebaran kita silaturahim gitu, keliling gitu kan ke rumah orang tua gitu kan, maka kita boleh meninggalkan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur. Bagi yang besok mungkin bepergian, hari raya dan sebagainya, boleh milih, karena besok bertemu 2 hari raya. Maka saya menganjurkan kita semua nih, minimal di rumah tangga kita, anak istri kita ada yang berkurban.
Jadi kalau kita di rumah 4 orang nih, 5 orang, minimal beli 1 kambing buat anak kita, istri atau buat keluarga. Jadi siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan masjidku, kata Nabi SAW. Dan orang yang berkurban boleh nggak makan? Boleh. Ini saya ulang untuk karena sering terjadi. Semua bagian hewan kurban diberikan pada orang lain, kepada orang miskin sebagai sodakoh, milik kepada orang kaya sebagai hadiah. Termasuk panitia kurban boleh ngambil kalau panitianya orang kaya sebagai hadiah, kalau panitianya orang miskin sebagai sedekah, hak milik. Termasuk kulit kambing dan kulit sapi harus dibagikan. Kalau nggak mau repot tuh kulit kambing, kulit sapi kasih aja orang miskin. Boleh nggak mau dia dijual? Boleh, duitnya buat dia. Atau panitia jual kulit, duitnya diberikan kepada fakir miskin. Jangan duitnya dijadikan sebagai uang kas masjid atau uang kas musola atau buat pembubaran panitia. Sekarang begitu tuh. Jual kambing dapat 2 juta nih kulitnya, itu pernah buat pembubaran. Ntar ada orang korban beli kambing 2 juta, semuanya dibagiin, kulitnya dijual, uangnya disimpan, berarti kan kurang tuh. Kita hari kiamat kambing datang nggak ada kulitnya. Kambing itu mana kulitnya? Oleh panitia disimpan jadi uang kas. Jangan, ini amanah nih. Jadi panitia yang kebetulan ini jangan. Oke, memang nggak boleh jual, tapi boleh jual, tapi uang hasil penjualannya disedekahkan kepada fakir miskin atau serahkan saja kepada panitia yang mohon maaf mungkin dia miskin, ya kan? Mungkin dia miskin, kasih dia mau jual kayak itu kulit mau dibikin beduk terserah dia, ya kan? Kecuali panitianya orang kaya yang ngambil kulit buat nggak dijual dipakai, boleh nggak? Boleh, mungkin dia bikin beduk, bikin segala macam, boleh. Dendang, tapi nggak boleh jual. Kalian terima orang kaya. Panitia boleh ngejual, tapi uangnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena kadang-kadang tiap tahun terulang nih, ya kan? Kalau seandainya kulit kambing boleh dijual dan ada untungnya, kenapa kita nggak jual dagingnya sekalian? Ya kan? Nah, kalau orang miskin boleh nggak jual? Orang miskin jual daging kambing korban boleh nggak? Boleh, karena kadang-kadang suka heboh tuh. Lebaran hari Jumat, Sabtu headline keluar misalnya di warta kota, di koran-koran gitu ya. Daging korban diperjualbelikan. Emang kenapa? Kalau yang jual orang miskin boleh nggak? Boleh, kecuali yang jual panitia nggak boleh. Ya kan? Orang miskin kan dapat korban banyak, mau diapain korban? Dari Istiqlal 5 kantong, dari Telkomsel 5 kantong. Amin. Ada amin ya, amin ya. Dari masjid yang lain 5 kantong, jadi 15 kantong, mau diapain itu lagi? Ini kan mau dimasak direbus, mulus dia banyak kan. Siapa itu daging? Taruh di mana? Simpan di lemari, busuk. Kulkas nggak punya. Kalau lemari digoyang, boleh kulkas. Taruh di mana itu daging? Ini kan? Ke rumah kita, Pak, bayarin dong Pak, dagingnya Pak. Boleh nggak kita beli? Boleh. Atau dijual ke tukang sate, boleh nggak? Boleh. Kalau dia mungkin orang yang tadi loh fakir, maka ada baiknya korban dialihkan ke kota yang lain. Insya Allah di Jakarta kayaknya beludak kayaknya ya. Bukan beludak, insya Allah di Jakarta sih. Maka baik-baik saja ke hewan kurban dikirim ke daerah lain. Bahkan sekarang ada ijtihad dikalengin, boleh nggak? Boleh. Jadi bicaranya boleh nggak boleh? Boleh. Bukan bicara mana yang lebih utama ya. Kalau lebih utama mungkin ya semua juga punya keutamaan. Kalau bicara boleh nggak? Boleh. Karena ada kemaslahatan. Kira-kira demikian ya. Dan mungkin mohon maaf sebagai penutup, kalau di antara kita mungkin tahun ini belum sempat berkorban karena mungkin dengan beragam alasan ya, namun punya semangat untuk berkurban. Maksud saya besok aktif dalam acara pemotongan hewan kurban. Bantu-bantu dah, punya golok keluarin. Atau pernah saya bilang beliin lah kantong plastik, berguna nggak? Berguna nggak terpal? Apalagi itu tambang, berguna nggak? Ibu-ibu bikin kue, pisang goreng, bawain ke masjid. Berguna nggak tuh? Ya kan? Panitia minum apa? Panitia minum nggak? Beliin bikin minuman, ya kan? Bikin es biar semangat. Jadi ada semangat untuk berkurban, beliin kantong plastik, beliin terpal buat. Tapi jangan semuanya kantong plastik. Ya. Di masjid banyak banget kantong plastik terpal juga. Kami yang nggak ada. Ya kata panitia ini sering ceramah begini. Sering ceramah begini kan? Ntar saya salah lagi jadi. Ini yang udah pengen beli kambing, bener juga ya. Saya nggak usah beli kambing, beli terpal jangan. Ya, yang mungkin tahun ini nggak sempat korban, terus gini, jangan nggak ngapa-ngapain gitu. Ini udah nggak korban, nggak bantuin, nongkrong bisa nungguin dipanggil gitu kan? Nungguin dibagi gitu. Ini ada semangat untuk itu. Jadi besok kita berhari raya.
ini korban kagak, nyumbang kagak, tapi udah punya tusukan di rumah sama bakaran. Kata suaminya, buat apaan mas? Ya siapa tahu dapat dari menolak, gitu kan. Maksudnya aktif. Saya yakin udah punya di rumah ini. Mas bakaran. Kayaknya ditambah-tambah ya begitu kan. Mudah-mudahan korban besok, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.